Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan laporan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Critical Thinking, Creativity, Collaboration, and Communication bagi mahasiswa sebagai calon guru ekonomi di era 4.0. Penelitian ini diketuai oleh saya sendiri, Dr. Yul Henry, MSI, kemudian anggotanya adalah Ibu Rani Sofia. Berangkat dari latar belakang bahwa terjadi perubahan yang signifikan, yang fundamental terhadap teknologi dan industri di era 4.0, dan juga diiringi dengan terjadinya pandemi COVID-19. Maka kemudian ada 4 kemampuan yang mesti dimiliki oleh calon guru dalam rangka untuk mengembangkan pembelajaran ekonomi di abad 21. Pada abad 21 ini, dunia dihadapkan dengan pandemi COVID-19, di mana pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, atau istilah lainnya adalah distance learning. Maka salah satu model pembelajaran yang cocok untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa itu adalah dengan melakukan project-based learning. Masih banyak sebenarnya model atau metode lain yang bisa digunakan seperti case study, inquiry, dan seterusnya. Tetapi pada penelitian ini kita ingin mencobakan efektivitas project-based learning ini terhadap pencapaian P21 skills atau skill pada abad 21 yang dikenal juga dengan istilah 4CS, yaitu komunikasi, kreativitas, critical thinking, dan kolaborasi. Penelitian ini penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen. Kemudian dalam proses penyelenggaraan eksperimen itu, kita melakukan juga apa yang disebut sebagai analisis PHP dan juga analisis postmortem terhadap proses pembelajaran. Awalnya kegiatan ini kita ingin lakukan dengan model kelas kontrol dan kelas eksperimen, tetapi dengan keterbatasan kelas kemudian juga situasi pembelajaran e-learning, maka kita ingin kita lakukan dengan cara model pre-test and post-test. Jadi ada 3 mata kuliah yang kita cobakan, yakni perencanaan pembangunan, ekonomi pembangunan, dan satu lagi ekonomi moneter, ekonomi sumber daya manusia. Dalam pembelajaran ini kita mengembangkan konsep atau mengaplikasikan konsep 5ES, yakni judgment, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Kenapa 5ES ini kita pilih? Kita mengadopsi dari teori pembelajaran yang mengatakan bahwa dengan 5ES ini memungkinkan mahasiswa untuk lebih memiliki keterlibatan secara baik, secara emosional, secara kognitif, dan secara keperilakuan dalam pembelajaran. Apalagi kemudian kegiatannya kita menggunakan media online dalam bentuk e-learning, Zoom, dan juga kita gunakan WhatsApp dan media sosial untuk interaksi dengan dosen. Sementara itu kelasnya kita lihat, ini ada 3 kelas ya. Awalnya kita ingin melakukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, tapi dengan kondisi pandemi ini kita lakukan dengan model pretest, dan kemudian kita lakukan intervention dalam bentuk 5ES, kemudian
kita lihat perubahannya pada saat post-test. Pada kegiatan fase engagement, kita mengajak mahasiswa agar terlibat secara aktif di dalam grup WhatsApp dan juga forum-forum atau fitur-fitur yang ada di e-learning. Mereka mengajukan pertanyaan awal, kemudian mahasiswa membaca petunjuk tugas di e-learning, dan mengajak keterlibatan mereka secara emosional, kognitif, dan keperlakuan dalam pembelajaran. Lalu kemudian pada fase eksplorasi kita mengajukan atau dosen mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan observasi, mencari data dan mentabulasi terhadap proyek atau judul topik proyek yang mereka buat. Kemudian fase eksplanasi, dosen meminta mahasiswa untuk menyajikan data, menganalisis dan menuliskan dan mengupload tugas dari hasil olahan data. Dan pada fase elaborasi, diskusi kelompok, diskusi terfokus di kelas via Zoom, dan kemudian juga ada media kita gunakan Google Docs untuk yang bersifat narasi, kemudian untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan. Dan pada fase evaluasi, kita melakukan evaluasi secara penilaian dengan model refleksi diri, refleksi materi, dan juga dalam bentuk tugas menulis dan tugas kuis dan juga menyusun video pembelajaran. Ya, ini tahapan yang kita lakukan dalam tahapan 5ES itu diawali dari engagement, lalu eksplorasi, eksplanasi, elaborasi, dan evaluasi terhadap konten materi yang telah kita buat. Kemudian dalam melakukan asesmen, penilaian terhadap keberhasilan pembelajaran siswa, komponen-komponen yang kita nilai mulai dari pre-project, nilainya 5%, dari posting mereka, dari komentar mereka, dari assignment, dari tugas mereka, kemudian individual presentation mereka ada 5%, dari midterm report project mereka 5%, kemudian final reportnya 20%, kemudian self-assessment 5%, assessment 10%, dan totalnya 100%. Dan apa aktivitas mereka atau hasil yang kita nilai adalah independent assignment, kemudian video presentation recorded, dan group presentation, project writing and video, dan independent assessment, dan group assessment. Kemudian penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yang dapat kita jelaskan seperti fishbone berikut ini, di mana kemampuan 4CS itu dikontribusikan lebih banyak dari proses explanation. Jadi nampaknya kemampuan dosen untuk menjelaskan ini sangat penting juga dalam kemampuan mereka menghasilkan kemampuan 4CS. Yang kedua, kemampuan elaborasi atau proses elaborasi, ya, proses elaborasi. Dan yang ketiga adalah proses engagement. Jadi proses di awal itu sangat mempengaruhi dari kemampuan mereka, dan kemudian proses exploration dan evaluation yang paling rendah. Kemudian menurut mahasiswa dari 3 mata kuliah yang kemudian kita lakukan pembelajaran, paling banyak pengalaman mahasiswa itu dalam aspek komunikasi. Komunikasi 28,67%, dan kolaborasi 27,80%, critical thinking 23,40%, dan creativity. Dalam proses project based learning dengan basis online ini, pengalaman belajar mereka atau kecakapan mereka yang paling meningkat kemampuan adalah kemampuan komunikasi. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa dalam proses pelajaran ini adalah pertama motivasi, yang kedua kesiapan mereka, yang ketiga komitmen mereka, yang keempat fasilitas yang mereka miliki di tempat tinggal mereka, dan kemudian orientation learning mereka harus siap juga.
Kemudian aplikasi yang kita gunakan dalam proses project based learning ini dalam bentuk expert choice untuk menganalisis AHP, kemudian Microsoft Excel, Word dalam proses pembelajaran, SPSS, Mendeley, Postpeware, Harzing untuk membuat project riset mereka, kemudian web internet tentu saja. Lalu media online yang kita gunakan adalah Zoom Cloud Meeting, Google Form, e-learning, video learning, kemudian model-model tools yang kita gunakan adalah dalam bentuk project, assignment, discussion, observasi, dan presentation. Lalu kita juga menganalisis dalam proses pembelajaran itu, kita menggunakan istilah analisisnya postmortem, di mana postmortem ini kita menganalisis di mana tingkat kesulitan belajar mereka dalam proses project based learning dan media online. Jadi kita temukan di sisi mahasiswa, mereka merasakan frustasi dengan situasi ini, kemudian bosan dan juga khawatir. Jadi 3 kondisi psikologis yang mereka hadapi paling banyak itu adalah di 3 ini. Jadi mereka sangat terasa frustasi dari proses yang terjadi dalam proses pembelajaran e-learning, karena mungkin jarak mereka khawatir dengan internet, mereka khawatir dengan tugas yang mungkin berat yang dilakukan oleh dosen saya sendiri dan mata kuliah yang lain. Lalu dalam hal metode, mereka malu mengeluarkan pendapat dan tidak mampu menulis sendiri kalimat, sehingga banyak kita temukan ada beberapa hal yang kopas. Tugas banyak kopas, kemudian mencontoh tugas teman, tugas kelompok dominan dikerjakan oleh 1 orang, beberapa pengalaman negatif yang mereka alami. Kemudian dilihat dari instruksional, di sisi saya, di sisi kita dosen dalam pembelajaran itu, kita terkadang tidak tepat pada waktunya memberikan instruksi, sehingga akhirnya mereka menjadi frustasi dan bored tadi. Kemudian sesama dosen tidak ada koordinasi, sehingga tugas banyak, terlalu banyak media yang kita gunakan, sehingga juga memberatkan bagi mahasiswa. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka bored, frustasi, dan khawatir? Ternyata ini jawaban dari mereka. Lalu kendala-kendala yang sering mereka juga hadapi dalam proses pembelajaran berbasis online ini adalah listrik mati, laptop tidak ada, kemudian hotspot banyak yang kosong, blank, kemudian wifi yang jarang, tower telkom yang jarang, kemudian di sisi interaksi antar mereka dan juga antar dosen sering terjadi komunikasi satu arah, tidak terbiasa komunikasi dalam karya tulis, takut salah, insentif komunikasi selalu oleh dosen, inisiatif komunikasi ini selalu oleh dosen, tidak dari mahasiswa. Kemudian pesan dan informasi terlalu banyak diterima oleh mahasiswa, sehingga kemudian mereka menjadi kondisi yang tadi di atas, yaitu frustasi, bored, dan worries. Kemudian kesulitan mereka juga dalam belajar itu ada labor praktek yang tidak ada, toko buku yang tidak ada, langganan jurnal tidak ada juga di rumah, pustaka daerah tidak ada, ruang belajar di rumah tidak mencukupi. Ini learning resources yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran di e-learning. Lalu kemudian kesimpulan dari penelitian ini bahwa penerapan project based learning menghasilkan pencapaian kompetensi pelajaran PTS yang diperoleh selama pelajaran masa pandemi tertinggi, yaitu komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga berpikir kritis, dan keempat kreativitas. Kemudian pembelajaran menggunakan pendekatan 5S, yaitu engagement, explanation, elaboration, dan evaluasi. Yang tertinggi terjadi pada proses elaborasi, yang kedua eksplorasi, yang ketiga adalah engagement dan evaluasi. Kemudian perlu dilakukan refleksi terhadap pembelajaran dilakukan sebagai eksplorasi, masalah penilaian diri, dan pembentukan persepsi terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kelima, media yang sering yang kita gunakan ada Zoom, ada Google Form, ada e-learning UNPSID, kemudian aktivitas project yang kita lakukan dalam pembelajaran adalah bentuk observasi, presentasi, diskusi, dan penilaian, termasuk juga pembuatan video pembelajaran. Kemudian
Itu beberapa kesimpulan yang tadi juga sudah dijelaskan pada Fishbone ya. Dan ada beberapa output dari penelitian ini yang mungkin juga bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Pertama kita lihat ini, ini adalah rancangan artikel yang sudah kita hasilkan. Ada dengan judul Pengaruh Penerapan Project Based Learning dalam Distance Learning Online terhadap kemampuan abad 21 mahasiswa calon guru ekonomi. Sudah kita siapkan juga dari proses ini, yakni dengan judul Reflective Learning Approach dalam pembelajaran Project Based Learning dengan menggunakan analisis postmortem dan Fishbone dan faktor analisis di Unkas Negeri Padang. Ini jurnalnya pada 3 mata kuliah ekonomi kita untuk menambah karya-karya berupa artikel jurnal internasional terindeks bisa tercapai. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.